senang sekali saya Rinto Billy. Selamat datang di WMUTU Channel. Dan di hari ini saya tidak sendiri sebagai di video perdana ini saya kedatangan tamu yang spesial yang sudah sangat dikenal pastinya di masyarakat Sumba karena kenapa saya bilang mereka, karena hari ini saya kedatangan dua bintang tamu yang luar biasa yang punya semangat juang yang luar biasa. Langsung saja kita kenalan pastinya dengan bintang tamu yang spesial di episode perdana WMUTU Channel. Selamat malam Mama Nana dan juga Jufa. Selamat malam, Rinto. Iya, oke. Nah, semua pasti sudah tahu ya kalau dong dua ini adalah orang yang boleh dibilang sukses yang mengharumkan nama SBD dalam ajang Sing Like Mama. Nah, hari ini kita tidak hanya bahas tentang bagaimana mereka di Sing Like Mama, tetapi bagaimana perjalanan hidup dari Mama Jufa sendiri, kemudian juga Jufa sebagai seorang pelajar. Jufa, aktivitasnya apa hari ini? Biasa kalau hari Senin sampai Jumat sekolah, di sela-sela sekolah juga ada latihan menyanyi, kebetulan ikut Pesbarawi tingkat nasional. Wah, keren. Oke, Jufa, seorang pelajar di SMA Santo Thomas Aquinas. Oke, sebagai seorang pelajar jurusan IPS. Dan sang mama yang cantik yang ada di sebelahnya Jufa adalah seorang ASN ya, Mama Nana ya, dan bekerja di Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah, kita akan coba cari tahu tentang bagaimana perjalanan hidup mereka berdua. Mungkin saya ke Mama Nana dulu deh. Saya lebih familiar dengan sapaan Mama Jufa karena Jufa adalah putri pertama dari Mama Nana. Oke, Mama Jufa. Perjalanan hidup Mama Jufa kalau boleh diceritakan secara singkat saja, ada tidak dia punya perjalanan yang bisa jadi kekuatan buat orang yang di luar sana yang nonton kita videonya hari dan dong bisa jadi punya kekuatan tersendiri untuk itu. Ini mau cerita dari atau gini deh, satu pengalaman hidup yang menurut Mama Jufa yang paling tidak bisa dilupa, yang paling berkesan jauh sebelum Sing Like Mama ada. Yes. Jadi Om Rinto, kalau bilang perjalanan hidup sih kita tentunya tidak semua mulus ya. Terus tidak sekali saja kita senang, terus tidak sekali saja kita lagi terpuruk, tetapi saat kita senang kemudian kita berjalannya waktu kita terpuruk lagi, terus kita senang lagi, terus terpuruk ya, seperti gelombang gitu ya. Jadi naik turun itu pasti ada. Oke, setelah tadi saya coba bertanya sedikit ke Jufa tentang aktivitas sehari-harinya sebagai seorang pelajar. Nah, Mama Jufa ini adalah seorang pegawai negeri sipil di Dinas Peternakan. Ya, peternakan berhubungan dengan kesehatan hewan juga kan. Jadi ya, memang nama dinasnya juga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Oh, jadi tidak salah. Ya. Oke, hanya penempatannya yang clear. Oke. Baik. Dan pertanyaan pertama saya untuk Mama Nana atau Mama Jufa, jauh sebelum Sing Like Mama. Nah, kalau kita bicara tentang Sing Like Mama, pasti kan orang sudah tahu suksesnya Mama Jufa dan makin banyak dikenal orang dari Sing Like dan juga Jufa pastinya. Nah, jauh sebelum itu ada tidak pengalaman hidup dari Mama Jufa sendiri yang boleh dibilang menjadi kekuatan, dan itu yang bikin Mama Jufa ingat bahwa Tuhan pakai sekali kehidupannya Mama Jufa untuk jadi berkat untuk orang lain. Iya, paling bicara soal pengalaman hidup ini ada naik turunnya ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Bagaimana kita mulai hidup ini, apalagi ini saya langsung ngomong dari rumah tangga ya. Kita rumah tangga, ya mungkin Pak Rinto juga tahu atau teman-teman di rumah juga tahu bahwa kami merupakan pasangan muda. Saya dan Bapak Jufa, suami saya itu ya singkat cerita ya kami teman sekolah, teman sekolah. Kemudian kami ya menjalin hubungan lah selayaknya anak muda, gitu, berpacaran, kemudian kuliah, dan ya ini saya bilang bahwa kita pasangan yang berpacaran mulai dari sekolah, dari SMA, kemudian kita ya Bapak Jufa ini kan kakak kelas saya, terus kuliah duluan setahun, dan kita sempat berpisah juga. Kemudian saya nyusul, ceritanya nyusul bukan karena saya sih, karena Bapak Jufa suruh nyusul. Bapak Jufa tidak ada, jadi saya lebih terbuka begitu. Jadi sebentar, saya potong. Cerita ini Jufa tahu tidak bahwa perjalanan kisah cintanya mamanya seperti ini? Tahu. Oh, tahu. Oke, lanjutkan. Iya, jadi ya
tidak tahu semua sih, tapi biar dengar juga, biar tahu ya, menjadi pengalaman untuk Juva juga gitu. Berarti Juva sudah boleh pacaran dong? Ya boleh punya teman dekat. Teman dekat. Jadi saya lanjut ya Pak Rinto. Ini mau bicara itu atau? Oke, kemudian kami sama-sama kuliah dan ya namanya kita pergaulan anak muda ya tidak luput dari hal-hal yang keliru ya, pasti ada keliru, dan kami merupakan pasangan MBA juga di usia yang sangat muda. Saat itu 19 tahun lah gitu. Saya Juva ada begitu. Dan ini dulu kami sempat kucing-kucingan juga sama orang tua begitu. Jadi memang ya karena takut. Jadi sempat sampai 9 bulan itu Juva, saya hamil 9 bulan sementara kuliah. Juva ini orang tua tidak tahu gitu, sampai akhirnya sudah Juva seumur seminggu. Satu minggu kemudian ya kita tidak mungkin kita tutup ini terus kan. Jadi kita coba bicara dengan orang tua, dengan saudara yang dekat di Jogja. Kami kuliah di Jogja. Ya memang saat itu orang tua sangat shock, kaget sekali. Maksudnya saya dan Bapak Juva ini anak sulung. Anak sulung ya, kita orang Sumba. Iya, betul. Menjadi panutan untuk adik-adiknya. Bagaimana tolak ukur adik-adik ya ada di anak sulung, seperti itu. Dan kaget, sempat kecewa, tetapi ya puji Tuhan kita juga punya orang tua yang ketika mendengar seperti ini mereka menerima kita apa adanya gitu, bahwa ya nobody's perfect ya, God is gitu. Jadi sudah mereka menerima kita, dan kita juga punya komitmen sama orang tua bahwa please kasih izin kita untuk tetap kuliah, tidak pulang seperti itu, biar kita punya pegangan karena kita sudah punya anak seperti itu. Dan memang kami orang tua juga mengerti. Kemudian kami antar Juva pulang dan saya melanjutkan kuliah dengan Bapak Juva begitu sampai kita punya janji bahwa tidak akan lebih dari 4 tahun begitu. Itu komitmen. Jadi memang kita komitmen harus begitu karena kita sudah mengecewakan orang tua saat itu. Dan kemudian ya sudah kita kuliah, dan puji Tuhan dalam waktu yang saya kalau Bapak Juva pas 4 tahun, kalau bapaknya Juva, kalau saya sendiri 3 tahun saya sudah selesai kuliah full time, tidak pernah pulang sih, tapi cuman pulang sebentar, manfaatkan waktu libur untuk kuliah karena memang sudah komitmen dengan orang tua seperti itu. Dan setelah kami selesai kami pulang, dan puji Tuhan kalau Bapak Juva sempat kontrak outsourcing di sebuah BUMN gitu. Kemudian 1 tahun berikutnya saya pulang, dan ya puji Tuhan cuma 2 bulan saya free. Kami langsung tes PNS dan lulus bersama-sama dan lulus pun itu juga punya cerita tersendiri nih Pak Rinto. Jadi saya potong sebentar sebelum lanjut sampai ke proses lulus tes dan lain sebagainya. Nah ini menarik ya, mungkin banyak di sana. Ceritanya Mama Juva ini saya baru tahu bahwa perjalanan hidup menjadi seorang perempuan dan kemudian memiliki anak di usia yang masih sangat muda. Tetapi di situ yang harus kita pelajari adalah bentuk tanggung jawab. Sebagai bentuk penyesalan untuk sesuatu yang dilakukan, ada pembuktian bahwa oke lah kami pernah salah, tapi kami ingin membuktikan sebagai rasa bentuk tanggung jawab kami kepada orang tua dengan menyelesaikan kuliah tepat waktu dan akhirnya bisa sukses. Oke, lanjut sekarang ke proses jadi ya ini saya ya agak belak-belakan ya cerita soal ini karena memang untuk sebagai motivasi lah untuk anak muda, untuk para keluarga-keluarga muda bahwa tidak selamanya sebuah kesalahan itu kita terus jatuh terus tidak bisa bangkit lagi, terpuruk lagi. Kemudian waktu tes PNS ini terus terang saja kami juga waktu sebelum tes PNS kami ada ya semacam ya karena belum orang Sumba kan harus urusan adat gitu. Tetapi karena kita belum urusan adat ya adalah perbincangan dari luar keluarga yang harus secepatnya kita di-push terus, apalagi suami saya Bapak Juva di-push sama keluarga, ayo cari kerja, kamu harus ini anak sudah besar terus gimana bisa memberikan nafkah untuk anak-anak ya di-push lah gitu seperti itu.
Makanya kami niat sekali untuk kalau bisa kita, ya Tuhan tolong kita bisa tes PNS kerjaan apalah seperti itu, biar jadi jangan bahan omongan orang gitu kan. Kemudian kami tes ini juga benar-benar saat itu dengan kondisi yang orang tua juga belum bertemu begitu, sampai akhirnya saya ya ini saya tipu orang tua datang tes di sini. Jadi orang tua sebenarnya tidak setuju saya tes di Sumber Daya karena pasti dia tinggal sudah lari ikut suami gitu istilahnya gitu. Tapi sudah saya bohong, saya tipu orang tua, saya bilang mama saya mau tes di Sumba Barat, ada kakak saya sepupu di sana. Oh ya sudah, ingat ya tidak boleh pergi Sumba Barat Daya, nanti kau tinggal di sana gimana ini urusan adat seperti tidak enak dengan keluarga ya. Sudah oke. Sudah saya diam ke Sumba Barat, padahal bapak juga sudah tunggu saya di Sumba Barat. Satu malam yang nginap sana, habis itu trek langsung ke SBD. Niatnya cuma satu aja itu, kita tes sama-sama, semoga Tuhan memberkati dan kita lulus sama-sama di tempat. Kalau pisah juga, kita sudah lama juga pisah, long distance gitu, terus kita harus pisah lagi begini. Sudah saya tes semua. Dengan posisi saat itu, ya orang tua namanya tidak setuju saya datang sini, saya bawa uang cuma 20.000 di saku. Itu juga bukan naik bis atau naik travel, tidak Parito. Jadi saat itu saya naik tangki Pertamina dulu. Masih ingat tidak nama supir tangki Pertamina? Namanya Omnibus. Omnibus, terima kasih ya. Ini kalau mau dibilang ya, salah seorang yang bikin Mama Jufa sukses Omnibus. Thank you Omnibus, Tuhan memberkati ya. Jadi kebetulan Om ini kan satu gereja di Oingapo begitu. Jadi dia kan sering antar minyak ke sini. Jadi sudah Om saya nunut aja gitu. Pas mau tidak punya uang. Oh ya naik tangki gitu. Sudah bagus. Jadi dia jemput saya di kabupaten. Omnibus. Ya sudah, Bapak Jufa jemput saya, kita ke Sumba Barat Daya gitu. Tes pegawai gitu. Itu yang daftar itu ribuan dan kita pokoknya ya sudah nasib lah saat itu. Tetapi puji Tuhan kita tes dan kaget waktu pas pengumuman, Bapak Jufa dulu kan masih perengkingan nih. Bapak Jufa urutan 1 atau urutan 2? Instansi tempat yang dipilih juga sama? Tidak. Jadi ya sama kan kita sama-sama Eskom. Oke. Begitu. Saya kebetulan paling waktu dulu sudah di UGM dulu ambil public relation di situ, tapi karena MBA makanya sudah stop. Memang orang tua juga tidak suka saya karena tidak suka kuliah di situ karena pasti tidak mungkin pulang begitu, harus tinggal di sana begitu. Jadi memang itu juga karena ya feeling orang tua, ada orang tua akhirnya sudah orang tua bilang harus ambil informatika karena saat itu informatika lagi in sekali gitu. Jadi saya terpaksa kuliah matematika yang benar-benar saya tidak suka gitu, bukan passion saya gitu. Ya sudah, demi orang tua saya belajar juga untuk itu dan akhirnya tes juga lulus. Sama-sama formasi kita sama saat itu informatika. Lulus, itu pun dengan penuh perjuangan yang saat itu kita kalau mau dibilang dulu jalan dari waktu kita kan masih tinggal di mertua di Wajiwa sana, itu jalan menuju ke SBD ke Wetabula itu kan belum sebagus ini begitu, jadi jauh sekali. Terus kita tidak punya kendaraan motor, saat itu juga mertua sudah pensiun, pas bapak mantu ini pensiun dan memang mama mantu kan di rumah, jadi dengan adiknya Bapak Jufa 5 orang ini ada yang kuliah, ada yang masih sekolah, jadi benar-benar beban itu terasa sekali di kita. Untuk ke sana saja motor saya tidak punya gitu. Sementara yang lain kan ada kendaraan, kita tuh besok ke sana pakai apa, untuk puji Tuhan ada kakak yang kasih pinjam kita motor gitu. Jadi itu motornya juga motor butut juga Pak Rinto. Jadi setiap berapa kilo kita harus berhenti karena sudah berasap. Jadi belum lagi hujan di Otokonggoro hujan, pokoknya banyak sekali rintangannya ya. Terus kita harus sudah lulus, sudah lulus dan kita belum lulus sih. Kita harus pemberkasan dan lain-lain. Pemberkasan dan kita tes kesehatan dulu butuh uang sekitar 450.000. Saat itu tidak punya uang. Bayangkan aja saya ada Royng aku 20.000 dan orang tua tidak setuju saya ke sini. Terus Bapak Jufa juga posisi Bapak juga belum gajian begitu. Belum pensiun tapi belum terima tas dan tidak segampang sekarang ini. Jadi benar-benar sangat-sangat ya terpuruk sekali kita saat itu, tapi sudahlah, tidak ada yang
suatu pengalaman perjalanan yang mulus gitu. Jadi kita tetap sampai kita pinjam uang juga gitu untuk tes kesehatan. Kita pinjam di koperasi tuh? Belum ada dulu. belum ada. Oke, baik. Sudah kita tes begitu sampai satu saat kita itu berada di antrian panjang sekali gitu, panas dan benar-benar sudah panas sampai pas waktunya kita sudah sampai di depan, salah lagi, muter lagi ke belakang. Dulu waktu di barisan saya ngomong dengan Bapak juga, saya bilang saya pingin, saya bilang kalau saya lulus, kalau Tuhan berkati, saya kepingin ditempatkan di tempat ini. Iya, minta maaf, saya belak-belakan saja. Kenapa sih harus dipersulit dengan hal yang kayak titik koma saja, kita harus mundur lagi. Itu impian saya harus ada di kantor ini kok. Terus Bapak juga bilang, saya juga pengen ada di kantor yang saya tidak mau menyulitkan orang untuk PNS. Kita ngomong-ngomong aja lepas gitu. Dan ya namanya ucapan adalah doa ya gitu. Betul. Waktu kita lulus, jadi kami itu ada 7 orang yang dipanggil duluan sebelum terima SK. Jadi kami itu 6 bulan dulu baru terima SK, baru mulai kerja. Tapi kami dipanggil duluan. Ada 7 orang, saya dan Bapak Jufa termasuk dipanggil, kami 7 orang. Kaget juga loh, dipanggil untuk kerja duluan. Dan surprise sekali, saya ditempatkan di tempat yang saya pingin itu, dan Bapak Jufa di tempat yang dia inginkan. Nah, berarti kekuatan apa ya? Ucapan adalah doa. Ya, saya percaya dan mengimani itu, bahwa kaget kita, kok ingat tidak dulu kita omong, iya betul juga. Akhirnya kita ditempatkan di tempat yang betul. Jadi memang ada perjalanan yang betul-betul saya mengalami beberapa mujizat ya, mau bilang mujizat gitu, karena tidak pernah direncanakan terus terjadi sesuai harapan kita, asal kita niat kita baik, dan kita ditempatkan di tempat situ. Dan saat itu belum gajian, 6 bulan baru terima gaji begitu. Jadi susah betul hidup itu, mau makan aja susah. Saat itu saya pernah mengalami makan susah. Kenapa saya bilang seperti itu? Mertua belum terima taspen, sudah 6 bulan juga. Terus kami juga belum digaji. Jadi benar-benar kami bekerja itu ya, kalau ada ceperan di kantor sedikit 10-20 ribu, disuruh bikin amplop, surat, disuruh melayani kopi. Saya pernah mengalami itu semua, sampai lipat amplop, disuruh fotokopi, disuruh melayani gitu. Itu sudah pernah kami alami semua. Jadi benar-benar kami sudah pernah merasakan itu. Kadang sore itu kalau duduk di rumah, sampai sekarang kita masih cerita-cerita juga dengan mertua, aduh mau makan apa sore ini ya, kita bikin apa. Jadi saya memang sukanya masak gitu. Jadi ada saja yang saya buat gitu, walaupun dengan bahan seadanya. Jadi kebetulan di belakang rumah kami itu sering tumbuh pucuk petatas itu perintuh, bajau, jalar. Itu jadi makanan kami tiap hari, hampir tiap hari kami makan itu. Tanpa lauk loh. Lauk itu paling tinggi telur. Kalau memang betul-betul tidak ada, bukan yang mau cari di mana gitu, mau pinjam juga, adik-adik juga kuliah gitu. Dengan kami tinggal di rumah tuh lebih dari 5 orang gitu, dengan adik-adik yang masih sekolah. Jadi itu tiap hari kita mau. Jadi kalau kita sudah pulang, ada ceperan dari kantor, ya sudah kita beli sudah apa gitu, pulang makan bareng gitu, kayak gitu. Jadi benar-benar pernah merasakan bahwa mau makan dengan lauk aja susah seperti itu. Sampai akhirnya kita terima gaji pertama itu, ya puji Tuhan, bersamaan, beda cuma 1-2 hari. Bapak juga terima taspen, benar-benar berkat gitu. 6 bulan kita bersabar sama 6 bulan, dan kita sama-sama terima gitu, bersyukur sekali bahwa kita akhirnya langsung beli motor bos. Selama ini kan pakai motor satu jambret jadi beli motor, kita kredit juga sih gitu. Tapi puji Tuhan sudah bisa ya sudah, kita kerja masih bolak-balik masih dengan mertua, sampai akhirnya kami juga pindah ke sini dan punya rumah sendiri seperti itu. Ya itu untuk perjalanan kami mulai dari pacaran sampai dengan kerja seperti itu. Kemudian juga kami akhirnya juga mengurus adat itu, langsung adat. Dan tidak mulus juga bos, ya, ada juga kendala, dan ya kalau mau dibilang hampir tidak jadi juga gitu. Tetapi ya kekuatan cinta sih, the power of love gitu, bukan cuma Celine Dion tapi Mama Nana juga punya the power of love. Bapak Chris ya. Yes, dan ini saya masih boleh cerita atau mau dikat? Sebentar. Ini kalau Mama terlalu banyak cerita, Injuva kira-kira jadi apa di sini? Baik. Ya paling itu tidak saya kalau ngomong bukan. Maksudnya ngalir gitu. Saya melihat atmosfer Mama Juva menceritakan pengalaman hidup itu memang juga pasti siapapun yang menonton video ini juga pasti akan
menjadi apa ya, jadikan ini sebagai motivasi hidup bahwa kehidupan banyak orang yang sukses itu tidak mulus gitu kan. Banyak sekali hal yang dia hadapi sampai akhirnya sampai di titik di mana dia dikategorikan sukses. Oke, Jufa. Nah, ini kan boleh dibilang anak balita ya, itu masa emasnya itu Mama Jufa tidak ikuti. Ya, boleh dibilang. Sangat tidak ikuti bagaimana dia berceloteh, bagaimana dia belajar ngomong, belajar jalan, itu sama sekali Mama Jufa tidak ada di situ. Dan otomatis kalau mau dibilang kedekatan secara emosional, Jufa jujur-jujuran nih, lebih dekat sama Mama apa sama Oma di Waingapu? Dengan Oma di Waingapu, karena sudah dari kecil, dari Bayi, 2 bulan, Dua bulan ya. sampai 14 tahun, sampai umur 14 tahun sampai sekarang. Nah, sudah ini. di sini. Oma lagi nonton videonya, mau bilang apa ke Oma? Sebenarnya malu juga karena tidak pernah bilang secara langsung sayang Oma begitu. Ya, ini kesempatan ini, mungkin nanti ketika ada waktu ke Waingapu bisa sampaikan itu ke Oma. Mau bilang apa ke Oma? Rindu. Rindu. Iya, di Waingapu. Oke. Ini dari usia 2 bulan ya, Iya. Jufa sama Oma di Waingapu sampai SMP ya, sampai mau masuk SMA. Iya, Baru kelas 3 SMA. sampai jadi begitu SMA baru pindah ke sini. Nah, ya memang Waingapu sama Wetabula tidak terlalu jauh dan juga mungkin perbedaannya juga tidak terlalu banyak. Tapi soal kedekatan, bagaimana Jufa harus akrab dengan orang baru lagi, pasti Jufa mengalami kendala pasti hal seperti itu ya. Apalagi Jufa pasti sudah punya teman ya. Sudah punya teman banyak di SMP, bestie lah begitu ya. Terus tiba-tiba pindah ke sini harus adaptasi lagi dan juga pasti bingung bagaimana. Ini secara juga paling kalau ke sini zaman-zaman SD SMP paling liburan yang cuma seminggu 2 minggu kan? Iya, jujur di rumah. Nah, itu sih di rumah gitu kan ya. Iya. Terus kemudian harus memilih untuk tinggal dan menetap di SBD dan sekolah di sini. Bagaimana perasaan Jufa pertama kali? Apa ini memang kemauannya Jufa sendiri untuk tinggal di SBD atau ada yang memintanya? Sebenarnya kalau mau tinggal di mana saja jadi begitu kan, namanya tinggal di sini bukan tinggal dengan orang lain, Iya, Pak. tinggal dengan orang tua. Jadi karena mau rasa juga tinggal dengan orang tua bagaimana, karena mama bilang kalau su kuliah kapan lagi tinggal dengan kita begitu. Betul. Kalau sudah, jadi kalau kapan lagi kalau bukan SMA. Jadi pindah di sini. Belum ada juga yang belum kenal banyak orang di sini. Masuk sekolah juga belum punya teman, siapa-siapa sendiri, datang sekolah sendiri, pulang juga dijemput. Kalau sekarang kan sudah pulang dengan teman begitu sudah. Jadi sama sekali tidak punya teman juga. Sempat bagaimana pas awal-awal pindah di sini sampai bilang, wih coba saya tidak pindah saja soalnya gitu. Sempat menyesal ya saat itu? Iya, menyesal karena wih kangen teman-teman yang ada di Waingapu. Ini di sini saya tidak punya teman begitu, kangen begitu. Tapi ya singkat waktu, lama-lama sudah beradaptasi di sini sekitar 1 tahun lebih, mungkin hampir 2 tahun. Jadi sudah punya banyak teman, banyak kenalan, jadi sudah betah juga di sini. Oke, baik. Nah ini di mana-mana ketika kita SMP kan kalau ngobrol dengan teman-teman SMP, nanti kau sekolah di mana kau? Oh, kita sama-sama ya. Nanti kita daftar sama-sama. Ini perasaannya Jufa datang di sekolah yang baru, yang belum pernah dilihat sebelumnya, yang tidak ada satupun teman yang mungkin bisa dikenal. Merasa asing tidak saat itu? Asing juga karena waktu itu pernah pas ngobrol dengan teman SMP bilang, Jufa nanti sekolah di mana? Saya bilang, kayaknya saya daftar SMA 1 di Waingapu saja, kan belum tahu pindah sini. Oh iya, nanti kita sama-sama ya, semoga kita satu kelas ya. Kita daftar sama-sama nanti supaya kita nama dekat, supaya kita bisa satu kelas. Tahu tidak menyangka juga pindah di sini, jadi kayak ya kecewa juga. Saat itu. Iya, saat Tapi itu. sekarang saya rasa tidak lagi. Oke. Nah, perjalanan hidup anak seusia ini berarti sekarang umur berapa? Ya, kemarin tanggal 6 April tepat 16 tahun. Oke, 6 April 16 tahun ya. Baik, di sekolah sekarang sudah punya banyak teman pasti SMA ini. Iya, Banyak sekali. Banyak sekali. Siapa yang paling bestie? Banyak lah. Banyak. Tapi yang sering kayak hang out gitu, keluar atau kemana-mana selalu dipercaya nih kalau Jufa mau keluar yang penting sama ini sama mana ada tidak? Ada juga Prit ya. Oke. Kalau ini pasti tahu ya Prit kalau suka nonton
Kampung Sumba ya, itu tuh talent, salah satu talent. Oke, nah sekarang kita ke pembahasan yang bikin mereka semakin dikenal banyak orang. Sing Like Mama. Oke. Ya, kita semua mungkin sudah tahu, dan yang belum tahu saya kasih tahu nih sekarang, kalau Juva dan Mama Nana itu berhasil menyabet juara 1 untuk salah satu kompetisi atau ajang pencarian bakat skala nasional ya di Global TV saat itu, dan mereka berhasil menjadi juara 1 atau juara pertamanya, dan membawa pulang hadiah sebesar 100 juta rupiah. Pak jelas. Oke, baik. Oke, yang orang lihat di TV itu yang bagus-bagus. Nah, kita tidak perlu bahas itu. Dan orang pasti saya rasa sudah tahu bahwa Juva dan Juva juara dengan tampilan yang luar biasa, dengan pakaian yang spektakuler, dengan makeup yang kemudian bertemu dengan artis yang luar biasa, punya pengalaman yang pasti juga baru, ya kan? Itu yang kami lihat di TV. Nah, bisa tidak cerita pengalaman kayak perjalanan dari sini ke sana, kemudian proses saat itu kan juga lagi COVID, otomatis proses perjalanan juga tidak mudah ya, karena harus rapid dan lain sebagainya. Apakah hal-hal seperti itu menjadi kendala dalam proses perjalanan mulai dari sini sampai ke, atau mungkin diceritakan dulu deh, ini belum pernah ada di channelnya siapa kan? Siapapun belum pernah kan? Pernah. Oke. Ada artis, mana artis tahu belum. Di kalau Nikita Mirzani ya sempat. Iya, tapi karena apa? Terlalu vulgar. Vulgar, disensor gitu, jadi Sensor jadi tidak sempat disebut ya. Gitu. Oke. Jadi beruntung lah Pak Ringo. Oh iya, saya orang pertama ya. Oke. Jadi orang pertama yang wawancara Mama Juva, dan juga ini menjadi video pertama untuk channel YouTube kami. Ya. Oke. Boleh diceritakan proses entah Mama Juva atau Juva, proses waktu sampai bagaimana terpilih deh. Mungkin dari situ awalnya bisa diceritakan. Jadi bulan berapa itu ya, kita tahun lalu? Juli. Tidak. Juni. Bulan Maret kita Dapat informasi. Gitu. Informasi juga dari teman ketua Papri. Oke, Cassandro ya. Cassandro ya. Bahwa dia WA saya kirim, ini ada kompetisi anak dan mama. Saya tipe orang juga yang malas balas WA, tidak terlalu sibuk dengan HP gitu. Saya abaikan aja gitu. Dikirim di grup juga saya abaikan. Pribadi Japri abaikan. Kemudian dia WA Bapak Juva. Itu Mama Juva saya WA soal itu. Kenapa tidak respon? Dia itu gitu. Udah mana dia respon orang punya WA? Kalau yang penting-penting aja. Jadi Bapak Juva ikut itu. Ada kompetisi Sing Like Mama. Iya oke. Pilihlah gue Japri. Oke dia gitu. Nanti batas pemasukan itu April kalau tidak salah gitu. Nah, karena Mei sudah pengumuman gitu. Jadi gitu. Cuman iya dong gitu. Ulang-ulang diingatkan tidak. Akhirnya Sandro juga mungkin dia malas. Ya Sandro aja dia dengar dia malas sudah untuk urus saya kan dia tahu saya kan sudah cuek dia itu. Setan sudah gitu. Terus yang pernah siang-siang kita lagi ya tidak gabut di rumah, terus pergi sudah jalan-jalan ya Bapak Juva keluar gitu ke Cassandro. Pas di situ dia lagi prepare mau kemana gitu? Mau ke ini rumahnya teman satu mau syuting Mama. Oh iya Isa belum kirim video. Terus sudah gitu. So ada orang lain yang kita mau syuting. Lo mau jalan saat itu. Wih, Bapak sudah kau syuting aja. Kau bilang kamu suami bilang mau syuting pakai kopnya HP yang bagus begitu kan. Gitu tidak mau kita masuk. Jangan syuting saya juga saya bilang gitu. Sudah lagu belum. Nanti sudah kita pilih cari lagu buru-buru aja. Ya sudah nanti kita ketemu malam aja datang di rumah. Oh ya oke, sudah. Pergilah Sandro sama salah satu teman yang fotografer, videografer juga mau pergi syuting. Sudah orang yang sudah siap ini. Saya pulang rumah lupa ada saya kalau semalam kita naik tidur selesai jam 10 sesu tidur. Tiba-tiba datang dari motor Sandro. Bangun gitu. Kenapa? Kita mau syuting ini. Oh iya, siap lagu belum? Bingung kita. Baju cepet. Sudah saat itu juga saya lagi pakai sudah dasteran gitu. Karena mau tidur. Ya sudah. Itu ganti baju katanya gitu. Udah ganti baju sama sempat masak juga. Mereka kan lapar katanya. Sudah goreng nasi, sudah bawa bawang, sudah tersiap. Jadi hantam lifti sudah dengan baju yang ya
bagus lah gitu, Setidaknya layak setidaknya ambil. layak lah. Tapi di bawah tetap daster bagus. Udah malas ganti. Jadi kita syuting di sini. Itu syuting pertama. Jadi pertama kan Papa Jupa yang syuting. Ya tau lah Papa Jupa seperti apa. Dia mau yang perfect tapi tidak sabaran gitu. Saya juga kan sudah moodnya sudah hilang karena sudah tidur gitu. Jadi kita sempat bertengkar. Itu sudah persiapkan sudah. Tidak mungkin kita juara itu. Oh, tidak mungkin kita bersaing. Apa memang mau video dari Sumba sih orang dengar. Karena sudah diam sudah. Bapak kau masuk bersaing. Itu boleh syuting ya dari teman saya sudah syuting. Nah, mereka pakai lighting yang syuting. Kita coba 2 lagu. Kebetulan lagu itu kita sudah bisa nyanyi. Ya sudah. Lagu apa itu? If I Let You. Boleh coba sedikit. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Feeling you, baby. If I got you, baby. Some people want a tambourine, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Ya kita ngomong sudah cukup banyak panjang tadi, tapi saya belum sempat mempersilahkan tamu spesial saya ini untuk menikmati WM Mutu yang sudah disiapkan. Silakan boleh minum dulu, sambil supaya punya tenaga untuk kita lanjutin ngobrol kita. Enak sekali, paling enak. Terima kasih, ini saya yang buat khusus. Enak. Mutu-mutunya Dari WM Mutu ya, WM Mutu yang sesungguhnya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah tadi pembahasan kita sampai di video itu sudah terkirim dan setelah itu itu saya dihubungi sama Sandro. Kalau ada WA tolong dibalas gitu. Oh tidak ada WA loh, itu katanya dari RCTI ada WA, RCTI saat itu RCTI Plus gitu. Oh tidak ada, ini sudah ada dari siang kok saya pegang HP. Tapi sebentar saya buka internet ada WA dari sore. Memang kan saya sudah bilang saya ini malas kalau dari RCTI, jadi mereka minta kode OTP gitu. Saya kirimkan gitu yang dikirim oleh RCTI Plus, kirim balik langsung saat itu, ternyata saya tidak respon. Akhirnya mereka telepon ke Pak Sandro kebetulan. Kenapa pakai Pak Sandro saat itu? Karena yang upload video Pak Sandro. Jadi memang CP-nya kami, tetapi waktu kirim video itu pakai HP Sandro gitu. Jadi untung juga saat itu mereka hubungi. Kalau tidak saya ya bisa dibilang hangus sudah gitu. Karena mereka minta kode OTP. Ternyata sudah ya ampun sudah berapa jam yang lalu saya minta maaf Sandro. Akhirnya Sandro sudah saya suruh pakai saya punya HP yang kemarin pakai daftar. Mereka hubungi saya. Sudah telepon. Jadi besok sebentar kalau ada WA ini balas saja. Tiba-tiba selang waktu Sandro kirim kode OTP ada WA. Halo selamat malam, kami dari Kak Elizabeth dari Signal Mama Global TV mengabarkan bahwa Jupa dan Mama Nana lolos tahap pertama begitu. Jadi kami gitu. Jadi mohon persiapan karena sekarang kita mau audisi via Zoom. Dengan kru. Persiapan dengan lagu-lagu yang mereka sudah kirimkan ke kami dan oh jadi yang menentukan lagu dari mereka bukan? Jadi mereka kasih kita lagu ini yang model kayak gini, gini boleh. Oh genrenya ini. Genrenya ini terus yang nyanyi mama sendiri terus anak sendiri kemudian sudah partnya sudah dibaca mereka. Oke. Jadi kita sudah prepare, kemudian saya telepon Sandra dan ke sini dan kita bahas lagu apa yang mau dibawakan gitu. Jadi benar-benar ya kita persiapan sudah mulai saat itu sudah mulai yakin kita lolos gitu. Ya, minimal kita sudah ketemu dengan orang kru gitu, terserah sudah selanjutnya. Jadi memang Sandro ini yang support sekali ke kami bahwa dia sangat yakin katanya hati saya ini ringan pasti lolos terus katanya. Saya juga insecure juga karena dengan orang luar ini kan kita tidak mungkin lah gitu. Jadi kemudian Senin kita prepare saja takutnya jangan penipuan ini cuma kesenangan kita. Saya tidak terlalu excited. Ya. Sampai karena sudah jam, jadi benar-benar kita prepare ruangan semua di sini dengan teman-teman sampai kita pakai via Zoom pakai laptop, HP ya gitu. Iya. Sudah siap lagu. Dan oh iya sebelum cerita ya. Jadi
Sebelum itu, setelah pengumuman itu juga kecelakaan saat itu. Kecelakaan? Setelah opanya meninggal, seminggu itu juga kecelakaan. Dia Sebelum Zoom itu dimulai? Iya, sebelum Oke. itu. Sebelum pengumuman juga ya? Sebelum pengumuman. Jadi kita benar-benar saat itu drop sekali. Opanya meninggal, terus Jufa kecelakaan dan cukup parah juga saat itu. Kepalanya di sini bocor, jahit. Sampai dijahit? Di sini, di sini kemudian dibotakin lagi di sini. Sudah bisa jahit saat itu. Dan waktu pengumuman itu ya sudah kata Cassandra itu ya apa? Ya siapa tahu ini apa? Pertanda Itu ada apa? Istilahnya apa? Maroman apa itu? Ya arwah nenek moyang naik dari istilahnya. Kita kan orang semua percaya sekali gitu. Jufa ini siapa tahu ini sama opanya begini. Ya sudah, saya bilang gitu, kita coba. Dan pas kita virtual itu dalam keadaan hari itu juga buka jahitan, sakit sekali saat itu, memang tidak bisa mengeluarkan suara yang keras gitu, nada-nada tinggi, dan di sini itu sobek gitu. Jadi kalau sama kamera itu jelek sekali. Untung saya punya teman-teman sangat kreatif. Pansel namanya. Iya. Dan dia sangat kreatif sekali buat bandana buat Jufa. Jadi seolah-olah Jufa itu dikasih bandana padahal dia nutupin lukanya. Gitu. Berasa lagi pakai headpiece. Yes. Ternyata menutupi. Oke. Jadi saat itu kami jam 2 itu belum dihubungi. Ditekan dan kita sudah prepare terus ini tipu saja. Kan banyak sekarang penipuan. Saya coba hubungi nomor itu. Dia online sih. Terus saya kirim. Kami sudah siap, sudah katanya jam 2. Oh ya, mah ini kita lagi prepare, bisa langsung masuk Zoom. Senang kita masuk. Berarti memang benar. Saya itu linknya dan langsung terhubung dengan studio MNC saat itu. Perasaannya bagaimana saat itu? Senang. Lebih senang atau lebih besar senangnya atau lebih besar gugupnya? Gugup juga karena Jadi gugup tapi senang, ya? Oke. Sudah sampai di tahap itu saat itu. Kemudian gugup dan wow. Ditambah lagi panik mungkin karena baru habis lepas jahitan, ya kan? Iya, panik. Saya ini studio MNC di belakang ada kesini masih. Saya surprise sekali kita hal yang belum pernah kita alami. Sudah kepikiran tidak kalau saat itu akan lanjut ke babak berikutnya saat audisi via Zoom? Kalau saya belum kepikiran, tapi teman-teman sangat yakin, optimis. Optimis dalam hal karena saat sekarang ini susah sekali anak mama itu punya chemistry terus apalagi dengan tadi cerita kayak gitu, pastilah lolos gitu. Ada banyak pertanda kalau kita lolos. Oke. Sudah kita via Zoom dan kita nyanyi lancar semua dari awal, walaupun kita agak gugup-gugup juga. Sempat dibilang sama orang TV bisa sering nyanyi ya gitu. Bagus sekali suaranya, senang kita. Sampai diminta tepuk tangan, terus mereka tepuk tangan lagi katanya, terus kita dengar kru dan bilang lagi katanya gitu. Tapi sudah kita berarti bagus begitu. Oke, nanti kita hubungi ya, nanti kita ajukan ke pimpinan dulu, kita dengarkan ke pimpinan, nanti kita hubungi. Sudah selesai kita bubar. 1 jam berikut kita dapat WA lagi, minta data semua, data lengkap Instagram apa, pokoknya lengkap data diri kita dan kita kirimkan ke sana. Terus sempat ditanya kalau seandainya lolos bisa ini kurang apa sama pekerjaan, tidak ada masalah gitu. Sudah tunggu ya katanya gitu. Sudah, jadi kita vakum selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Katanya nanti 2 mingguan. Jadi kita hubungi nanti awal Mei gitu. Belum ada kabar, sudah awal Mei, sudah kita diam aja. Terus suatu sore saya lagi main HP, lihat story. Saya kan simpan nomor yang mereka pakai, Sing Like Mom. Saya bisa baca story Sing Like Mom, kaget. Oh berarti dia simpan nomor saya gitu. Dia aja lolos nih gitu. Udah tadi ini tidak terlalu. Terus dia mau story lagi deh. Selamat siang, selamat sore ya, para peserta audisi Sing Like Mom. Sebentar lagi kami akan umumkan pemenang yang lolos ke babak selanjutnya ke Jakarta. Mohon jangan di-replay ya, yang belum lolos kita ketemu pada kompetisi berikut. Makin deg-degan. Sebentar lagi katanya. 1 jam 2 jam tidak ada WA bos. Kayaknya tidak lolos kan sebentar lagi kan. Betul. Kalau bahasa TV sesaat lagi gitu, berarti kan setelah komersial break lah istilahnya gitu. 2 jam tidak dihubungi.
tapi tetap saya telepon ke Sandro. Sandro bilang standby HP aja. Ya sudah. Jadi hari itu saya break dari semua kegiatan rumahan, duduk jaga HP. 2 jam lewat. Pas 2 jam lewat muncul nomor asing. Dan itu nomor mirip dengan nomor yang Singlek Mam, bukan Singlek Mam yang telepon. Tapi ada nomor satu. Angkat sudah katanya gitu. Kebetulan Bapak jumpa. Angkat, selamat malam. Ini dengan Mama Nana. Dari oh iya ini. Oh ya kami dari Global TV Singlek Mama mau menginfokan bahwa Mama dan Jufa lolos ke Jakarta. Memang saya tipe orangnya yang tidak terlalu kaget yang kalau ada sesuatu ya. Oh gitu. Oh iya, terima kasih. Terus Bapak juga bilang ini, kenapa? Kan kepo-keponya tuh. Terus kenapa kok gitu kok iya sih? Ya oh iya makasih. Saat itu Jufa ada di situ. Jufa lagi mana? Oke. Jadi Jufa langsung dari kamar mandi, saya pakai handuk langsung kaget tuh. Excited dia keluar gitu deh. Bisa rekawang. Oke. Ya excited saya. Oh iya terima kasih. Oh iya baik gitu aja. Maksudnya sampai saya sempat bilang, oh ini surprise gitu loh. Siapa tahu itu jadi konten. Udahlah. Yang penting sudah lolos. Jadi 1 jam mereka telepon saya itu ngomong soal semua hal yang kita harus siapkan, dengan termasuk kita jadwal panggung, jadwal live, semua dijelaskan saat itu. Ternyata memang satu orang ditelepon 2 jam, makanya lama. Oke. Oh jadi durasi yang dari sesaat lagi itu sebentar lagi akan ternyata itu. Oke. Jadi sudah dijelaskan dan kita sudah tahu kapan berangkat. Jadi waktu itu teleponnya Mei, jadi kita jadwal manggungnya Juli. Begitu. Jufa baru keramas ya? Dari tadi nyium rambut. Kayaknya kebiasaan mama ya ini. Ya turun di Jufa ya. Mama biasanya makan nang. Oke.